Legend of the Great Sage. Chapter 246. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada kerangka kecil berdiri di belakang praktisi Qi, memegang pedang tulang putih yang menembus dada praktisi Qi dari belakang. Memotong. Namun, tidak ada yang memperhatikan kapan itu muncul di sana. Itu seperti benda mati, tidak mengeluarkan aura sama sekali. Bagaimanapun, bahkan zombie pun memiliki Qi mayat. Adasmon apa ini? Tulang putih yang berserakan meleleh menjadi bola cairan, mengalir menuju pedang tulang putih. Pedang tulang putih masih merupakan belati yang sangat biasa. Tidak ada yang istimewa darinya, hanya saja lebih keras dan berat. Namun, itu masih belum cukup untuk digunakan sebagai embrio pedang-pedang pembunuh Buddha saat ini. Mata Xiao An terbakar api saat dia menatap semua orang. Setiap orang yang telah dilirik ke belakang merasakan hati mereka menggigil. Itu sebenarnya lebih menakutkan daripada saat mereka menghadapi Dasmon. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Dia berseru, semuanya, lari. Dia meraih Yu Zijian dan bergegas menuju pintu masuk gua. Semua orang sudah ketakutan. Tiba-tiba melihat monster aneh ini, mereka kehilangan seluruh keinginan untuk bertarung. Ketika mereka mendengar panggilan Li Qingshan, mereka segera berpencar, melarikan diri menuju pintu masuk gua dengan tergesa-gesa. Kakak laki-laki pertama sangat marah. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, bunuh dia. Beberapa lusin zombie mengelilinginya. Kuku panjang mereka seperti hutan tombak, menusuk ke arah Li Qingshan. Li Qingshan tiba-tiba berhenti. Hembusan angin menyapu dari belakang. Mayat pelat besi menjulurkan cakarnya, menusuk ke arah punggungnya. Namun, dia sudah mengantisipasinya sejak lama. Tanpa menoleh ke belakang, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan menusuk kelompok zombie, bertabrakan dengan dada zombie. Itu adalah Iron Mountain Lean yang sederhana, tetapi ketika Li Qingshan menggunakannya, itu seperti pendobrak. Ada serangkaian retakan, dan zombie tersebut terlempar kembali, menabrak beberapa zombie di belakangnya. Semua tulang mereka patah, melumpuhkan mereka, menciptakan jalan. Dia mengambil satu langkah ke depan, hendak keluar dari pengepungan. Kedua cakarnya menjangkau wajah Li Qingshan. Aula suci. Dia sudah lama berhenti menganggap serius zombie biasa ini. Satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya adalah selusin mayat pelat besi. Selama dia berhenti sejenak, mayat pelat besi akan mengerumuninya. Meski tidak berbahaya, tetap saja merepotkan. Dia berhenti dan berbalik lagi, menyerbu ke kiri dan ke kanan melewati kelompok mayat. Dia secepat harimau, secara khusus mengincar zombie biasa. Hanya dengan beberapa gerakan, dia berhasil menembus formasi musuh. Meskipun mayat lapis baja besi memiliki kekuatan yang luar biasa, reaksi mereka lambat. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun padanya. Li Qingshan melompat menuju pintu masuk gua. Di depannya, dua pembudidaya nakal telah bergegas ke pintu masuk gua, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan menghalangi di depan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, dua cakar tajam menembus punggung mereka, berlumuran darah. Mayat pelat baja, semua orang menggigil di dalam. Sosok itu adalah mayat pelat baja bersinar yang awalnya berdiri di samping kakak laki-laki pertama. Kakak tertua berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang berani lari. Mayat pelat baja itu seperti pengawas, menghalangi jalan keluar semua orang. Dia menatap Li Qingshan dengan mata haus darah. Dia mengayunkan air yang ditelan paus dengan santai, dan bilah kristal itu mengayun ke bawah dengan kejam. Mayat pelat baja menyatukan cakarnya dan benar-benar menangkap bilah es di antara kedua tangannya, melemparkannya keluar. Li Qingshan dikirim terbang. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan anggun. Dia terkejut, bukan karena kekuatan mayat pelat baja, tetapi karena mayat pelat baja itu tidak terlihat seperti zombie biasa, hanya mengetahui cara bertarung langsung dengan kekuatan. Mayat pelat besi mengelilinginya dari segala arah sekali lagi. Wajah ganas mereka dan bau mayat yang menyengat membuat Yu Zijian sangat gugup hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Namun, dia melihat Li Qingshan tetap tenang. Dia bahkan sedikit mencibir. Keyakinan kakak senior pertama itu bukan tanpa alasan. Bahkan Little N merasa agak sulit berurusan dengan praktisi Qi lapisan ke-9. Ditambah dengan praktisi Qi lainnya, akan lebih sulit baginya untuk muncul sebagai pemenang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap murid-murid Gunung Burial Mound ini. Tanaman merambat hijau giok tumbuh dari bawah kaki N kecil, melingkari dirinya, namun meleset. Suara mendesing. Kedua tasbih tengkorak itu bangkit dan mengembang melawan angin, berubah menjadi dua tengkorak raksasa. Gigi mereka bergemeletup dengan cepat, seolah-olah mereka mengeluarkan tawa yang sangat aneh. Kemudian, seperti dua meteor yang berapi-api, mereka bertabrakan. Kedua tabrakan tersebut digabungkan menjadi satu suara. Seluruh gua berguncang dengan lembut. Tengkorak-tengkorak itu berguling-guling di tanah, mengamuk di antara kerumunan dan menyebabkan serangkaian tangisan yang kacau. Namun, selain orang malang yang dihantam tengkoraknya hingga tewas, sebagian besar lainnya tidak terluka. N kecil berubah menjadi kabur putih, melewati kerumunan dan tiba di depan mayat pelat baja. Sebuah cibiran muncul di wajah kakak laki-laki pertama yang sudah meninggal. Monster kerangka ini benar-benar gegabah. Di dalam gua ini, yang terkuat bukanlah dia, tapi mayat pelat baja yang dia kendalikan. Bahkan melawan praktisi Qi yang berstatus lebih tinggi, ia memiliki kemampuan untuk mencabik-cabik mereka. Jika bukan karena daemon air hitam yang bersembunyi di dasar air, dia tidak akan menderita seperti ini.
Jika monster kerangka ini menggunakan kecepatannya yang mengejutkan untuk bergerak secara acak di dalam gua seperti Niu Juxia dan membunuh praktisi Qi yang lebih lemah, itu mungkin bisa menimbulkan masalah baginya. Namun, saat ini ia baru saja menggali kuburnya sendiri. Mayat pelat baja terayun ke bawah dengan cakarnya, dan gua itu dipenuhi dengan peluit melengking saat ia mengoyak udara. Kekuatan dan momentumnya bahkan membuat Li Qingshan mengerutkan kening. Jika dia ingin menangani mayat pelat baja ini, dia harus melakukan daemonifikasi. Bagaimanapun, kakak-kakak senior pertama ini benar-benar adalah murid puncak dari 3 gunung. Masing-masing dari mereka memiliki teknik yang menakjubkan. Sayangnya, mereka bertemu dengan Little N. N kecil tidak bergerak sama sekali. Dia menatap langsung ke mata mayat pelat baja itu, dan 2 garis api tipis keluar dari rongga matanya. Mayat pelat baja itu kebal terhadap semua senjata. Teknik biasa tidak dapat membahayakannya, jadi mengapa ia peduli pada 2 garis api tipis? Dengan keras, Little N hancur berkeping-keping. Tulang putih kristalnya tersebar di tanah. Semua praktisi Qi menghela nafas lega. Pandangan mereka terhadap kakak senior pertama dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka berpikir, seni memurnikan mayat di Gunung Burial Mound sungguh mengesankan. Sepertinya kita tidak akan bisa menentang orang ini hari ini. Kakak laki-laki pertama merasa puas diri di dalam. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tengkorak itu terbang dari tanah. Tengkorak itu terbang dari tanah, dan tulang-tulang yang berserakan menjadi satu. Tulang leher, tulang rusuk, dan tulang kaki mengeluarkan serangkaian suara berderak saat wujud manusia dipulihkan. Li Qingshan juga berhenti khawatir. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menggilingnya hingga menjadi debu terlebih dahulu. Namun saat ini, tidak ada satupun retakan pada tulang putihnya. Dia hanya sengaja melebarkan tulangnya untuk menghindari terlalu banyak tenaga. Semuanya, ayo kita lakukan bersama. Ekspresi kakak laki-laki pertama menjadi lebih dingin. Dia belum pernah mendengar monster seperti ini sebelumnya. Membunuhnya mungkin akan sulit. Pada saat yang sama, dia mengendalikan mayat pelat baja, tetapi mayat pelat baja mempertahankan postur mengayunkan cakarnya seolah-olah telah membeku. Ia tidak bergerak sama sekali. Hanya setelah beberapa saat barulah perlahan-lahan menjadi lurus. Namun, kakak laki-laki pertama sudah sangat terkejut. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia benar-benar berkeringat dingin. Itu karena hubungannya dengan mayat pelat baja telah terputus. Tindakan mayat pelat baja saat ini tidak berada di bawah kendalinya. Kakak senior pertama, ada apa? Para murid Gunung Burial Mound belum pernah melihat kakak laki-laki pertama mereka yang tenang menunjukkan ekspresi seperti ini. Sebagian besar murid Gunung Burial Mound memiliki hati baja dan sangat dingin. Kakak laki-laki pertama adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Bahkan jika sebuah gunung runtuh tepat di depan matanya, dia mungkin tidak bisa terlalu mengejutkannya. Namun, mayat pelat baja itu setara dengan kehidupan kedua baginya. Siapa yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia curahkan untuk itu? Semua kekuatan, status, dan wewenangnya telah dipercayakan padanya. Tiba-tiba kehilangan semuanya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kacau balau. Pada saat ini, mayat pelat baja mengulurkan tangannya dan memutar kepalanya seolah sedang beradaptasi. Pada akhirnya, itu mengarah pada kakak laki-laki pertama. Matanya bersinar dengan cahaya merah, seperti bola api yang menyala di dalamnya. Hati kakak laki-laki pertama tenggelam ke titik terendah. Dia tergagap, tapi suaranya selembut dengungan nyamuk. Kakak pertama, apa yang kamu katakan? Seorang murid di sampingnya bertanya. Berlari, mayat pelat baja menerjang, dan kakak laki-laki pertama melompat seperti zombie. Murid yang menanyakan pertanyaan itu masih bingung. Mengapa kakak laki-laki pertama mengirim mayat pelat baja itu? Mayat pelat baja itu meraih bahunya dengan cakarnya dan menariknya dengan kuat, merobeknya menjadi dua. Darah dan organ licin berserakan di tanah. Pada saat ini, dua tengkorak besar yang terkondensasi dari tasbih tengkorak berguling ke arah zombie yang mengelilingi Li Qingshan. Mereka membuka mulut dan menyemburkan api. Seolah-olah api itu memiliki pikirannya sendiri, api itu melonjak ke mata, telinga, mulut, dan hidung para zombie. Seperti mayat pelat baja, semua zombie berhenti bergerak. Setelah itu, seperti tentara yang terlatih, mereka berbalik bersama dan menyerang praktisi Qi. Senjata Gunung Burial Mound segera menjadi mimpi buruk semua praktisi Qi. Selusin mayat pelat besi yang tidak bisa dihancurkan adalah mimpi buruk dari mimpi buruk. Tekniknya berkedip-kedip, tapi tidak mampu menghentikan gerak maju zombie. Tangisan dan lolongan naik dan turun. Gua bawah tanah yang gelap segera menjadi neraka, dan zombie adalah iblis neraka. Apa yang terjadi? Apakah para murid Gunung Burial Mound mencoba membungkam kita? Tidak, aku tidak tahu Ark. Bahkan sebelum murid Gunung Burial Mound selesai berbicara, mayat pelat besi yang semula miliknya telah menerjang ke arahnya dan menancapkan cakarnya ke jantungnya. Para murid Gunung Burial Mound sepenuhnya mengandalkan pengendalian zombie untuk bertarung. Sekarang setelah mereka kehilangan zombie, mereka seperti harimau tanpa cakar dan gigi. Kecakapan bertarung mereka bahkan lebih buruk daripada praktisi Qi lainnya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mengendalikan zombie secara diam-diam, tetapi mereka semua mati dengan kejam. Segera, tidak ada lagi yang meragukan murid-murid Gunung Burial Mound, karena kakak senior pertama saat ini sedang dikejar-kejar oleh mayat pelat bajanya yang terkenal. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Beberapa zombie mendorong seorang pria parubaya ke tanah. Pria itu merasakan sakit di lengannya karena digigit zombie.
Yang dia tahu hanyalah dia sudah mati, tetapi zombie-zombie itu berpencar, menerjang praktisi Ki lainnya. Rasa sakit dari lukanya lenyap. Dia menoleh dengan terkejut, dan lengannya telah terbakar. Nyala api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membakar seluruh daging dan darahnya. Dalam sekejap mata, hanya tersisa satu set tulang putih. Api berwarna merah darah terbang ke mulut tengkorak. Saat zombie menggigit, mereka menyuntikkan api berwarna merah darah di tubuh mereka ke tengkorak. Itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada racun mayat. Dengan desir, seberkas cahaya keemasan menembus kepala lebih dari selusin zombie, kembali ke hadapan murid praktisi Ki lapisan ke-8. Itu adalah bulu burung pegar emas. Dia berhasil mempertahankan ketenangannya dengan susah payah. Para murid dari 3 gunung memahami gerakan satu sama lain dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa mereka bisa membunuh zombie seperti ini. Tepat ketika mereka hendak menghela nafas lega, zombie-zombie itu hanya menjadi kaku sebelum menerjang dan menenggelamkannya, membentuk tumpukan kecil mayat. Chapter 247. Dengan ledakan di bawah, ada kilatan cahaya keemasan, dan tumpukan mayat berserakan. Murid dari Gunung Visions Grace berdiri lagi. Sebagai praktisi Ki lapisan ke-8, tidak mungkin dia terluka oleh zombie biasa. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia merasakan niat pedang yang menakutkan menyerangnya dari belakang. Dia ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Menundukkan kepalanya, yang dia lihat hanyalah ujung pedang seputih tulang yang menonjol dari dadanya, yang dengan cepat dia tarik kembali. N kecil bergerak melewati kerumunan seperti hantu, mencari celah dan membunuh praktisi Ki yang kuat. Selama dia menemukan celah, gaya pedang yang dia pelajari dari kaligrafi pedang kursif akan cukup untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Dalam kekacauan itu, Li Qingshan telah memasuki gua bersama Yu Zijian yang tercengang. Tidak ada satupun zombie yang akan membuat masalah baginya lagi. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Berbalik, dia melihat kakak laki-laki pertama terbang menuju gua juga. Pakaiannya compang camping, dan kondisinya sangat buruk. Dekat di belakangnya, mayat pelat baja mengejarnya tanpa henti. Li Qingshan tersenyum. Dia mengangkat air yang ditelan paus, dan air kondensat es melonjak keluar, segera mengembun menjadi dinding es yang tebal. Di sisi lain dinding es, kakak laki-laki pertama membuka mulutnya seolah sedang mengumpat dengan keras. Dia bahkan telah mengumpulkan semua ki sejatinya yang kuat, seperti singa yang mengaum. Setelah itu, dia menghantam dinding es dengan keras. Wajahnya berubah saat dia perlahan meluncur ke bawah. Li Qingshan menyeringai. Es yang terkondensasi dari air es kondensat sama kuatnya dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Suara mendesing. Melalui dinding es, kakak laki-laki pertama menyaksikan tanpa daya saat Li Qingshan berbalik dan melarikan diri, menghilang ke dalam gua yang gelap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk, karena cakar mayat pelat baja itu sudah beberapa inci jauhnya. Raungan itu tersegel di dalam es dan dengan cepat ditarik keluar. Yu Zijian melebarkan matanya, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. Li Qingshan tidak hanya menyegel kakak laki-laki senior pertama, tetapi dia juga telah menutup semua jalur mundur praktisi Ki. Tidak, Juxia. Apa yang salah? Li Qingshan menunduk dan menatap Yu Zijian seolah dia sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya setelah itu. Tidak ada apa-apa. Dia mengerutkan alisnya seolah sedang berpikir keras. Apa yang dia alami di bawah tanah hari ini sangat memengaruhi pikiran murninya. Jika dia bisa memahami sesuatu darinya, itu akan menjadi harta yang lebih berharga daripada batu spiritual atau ramuan spiritual apapun. Cahaya mengalir ke kedalaman yang suram seperti air. Li Qingshan berhenti dan menurunkan Yu Zijian. Pintu keluarnya ada di depan. Kamu bisa pergi sendiri. Yu Zijian bertanya, bagaimana denganmu? Li Qingshan berkata, tentu saja saya harus kembali ke bawah tanah. Tapi bawah tanah sekarang sangat berbahaya. Di mata Yu Zijian, bawah tanah adalah neraka. Bahkan ada monster yang menakutkan. Ketika dia mendengar bagaimana Niu Juxia ingin kembali ke tempat seperti itu, dia langsung panik. Bagi saya, yang atas lebih berbahaya daripada yang bawah. Saya dicari oleh 3 gunung. Ketiga orang tua itu mungkin semuanya ada di atas sana. Yu Zijian berkata, Cheng Lu juga ada di atas. Kamu tahu kalau dia adalah teman baikku. Dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan komandan penjaga Hawkwolf. Anda pernah mendengar tentang penjaga Hawkwolf sebelumnya, bukan? Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat mengesankan, dan dia juga sangat ramah. Mari kita mohon padanya untuk menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Kami pasti. Suaranya perlahan melemah. Dia sederhana, tapi dia tidak bodoh. Setelah apa yang dia alami hari ini, dia memahami kekejaman sifat manusia dengan lebih baik. Dia hanyalah seorang gadis yang tidak punya uang, jadi mengapa dia harus meminta bantuan pada tokoh-tokoh penting itu? Dan meskipun mereka bersedia membantu, apakah mereka benar-benar dapat menjamin keselamatan Niu Juxia? Li Qingshan tersenyum. Terima kasih atas niat baikmu. Aula suci. Dia menutupi wajahnya dengan lengannya dan menundukkan kepalanya saat dia mulai menangis. Li Qingshan bertanya, mengapa kamu menangis? Aku sangat tidak berguna, isaknya. Jika kamu tidak berguna, untuk apa aku menyelamatkanmu? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku tidak akan mati. Kamu harus pergi. Benar-benar, Yu Zijian menggosok matanya dengan kuat menggunakan lengan bajunya dan mengangkat kepalanya. Matanya masih merah,
dan wajahnya berlinang air mata, namun dipenuhi harapan. Benar-benar, Li Qingshan melihat bagaimana dia berperilaku, dan hatinya melembut. Dia membalikkan tubuhnya dan mendorongnya dengan lembut dari belakang. Berhentilah bersikap cerewet. Dia terhuyung beberapa langkah sebelum tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menarik napas dalam-dalam seolah dia telah membuat keputusan besar. Aku akan tetap di belakang dan membantumu. Dia menekan pedangnya dan berdiri di sana. Cahaya di belakangnya menambahkan lapisan cahaya padanya, yang benar-benar memberinya kesan anggun. Ingus, kata Li Qingshan tak berdaya. Apa, ini hampir mengalir keluar. Li Qingshan mengusap hidungnya. Yu Zijian terisak-isak dengan tergesa-gesa, dan sikap anggunnya menghilang. Li Qingshan berbalik dan melangkah ke bawah tanah. Yu Zijian berseru dari belakang, "Oi, aku serius. Jangan pergi." Li Qingshan sudah menghilang. Hanya suaranya yang melayang, bergema di seluruh gua. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu menguasai seni dewamu. Yu Zijian mengejarnya beberapa langkah. Yang dia dengar hanyalah langkah kakinya sendiri. Tekanan dan ketakutan yang menyesakkan memenuhi hatinya sekali lagi. Dia menelan ludah dan mundur perlahan. Batuan bergerigi itu tampak seperti binatang buas. Tidak, dia merasa seperti berada di dalam perut seekor binatang besar. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dan dia sendirian. Tiba-tiba, ada getaran hebat dari bawah tanah, seolah-olah seekor binatang besar terbalik. Semua binatang daemonik tampak hidup, mengacungkan cakar dan taringnya seolah-olah hendak menerjang. Dia berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Li Qingshan juga merasakan getaran hebat itu. Itu agak familiar. Ya, dia merasakan getaran yang sama ketika pertama kali bertemu Millipede di istana di luar kota Salt Mountain. Bukankah dia sedang tidur? Apakah sesuatu terjadi padanya? Li Qingshan mempercepat dan bergegas ke bawah tanah. Dia tiba sebelum gua. Sebuah lubang besar telah terbuka di dinding es, berlumuran darah. Hanya beberapa praktisi Qi yang tersisa di dalam gua, meringkuk di sudut. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Zombie-zombie itu telah benar-benar lenyap, dan hanya 3 mayat pelat besi yang tersisa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya perlawanan para praktisi Qi sebelum mereka meninggal. Namun, apakah itu zombie atau mayat mereka, semuanya telah menjadi sia-sia, menjadi makanan bagi Little N. N kecil memegang pedang tulang putih dan menatap gua yang menuju ke bawah tanah. Kakak laki-laki pertama terluka parah dan melarikan diri ke sana, tetapi dia tidak mengirim mayat pelat baja untuk mengejarnya. Jelas, dia juga merasakan asal mula getaran itu. Kakak laki-laki pertama memegangi dadanya yang terluka dan mendorong Ki aslinya sekuat yang dia bisa, terbang ke bawah tanah. Dia akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan melihat bahwa monster itu belum menyusul. Ada jalan lain yang menuju ke permukaan. Selama dia bisa melarikan diri, dia pasti bisa bangkit kembali. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan menjadi lebih rendah dari manusia. Getarannya semakin hebat. Dia sudah banyak mengikuti upacara pengumpulan ramuan, jadi dia tahu kalau gempa bumi sering terjadi di bawah tanah, jadi dia tidak ambil hati. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau melewatinya. Dia hanya berhasil melihat secara kabur. Itu adalah seorang kultivator berseragam gunung Greenfin, meninggalkan bau aneh. Sebelum dia bisa memikirkannya terlalu dalam, terdengar bunyi gedebuk, dan sesosok tubuh besar menghantamnya. Chapter 248. Entah berapa kali lebih dahsyat tabrakan kali ini dibandingkan saat ia menghantam dinding es. Tidak ada satupun tulang di tubuhnya yang utuh. Dia hanya mengandalkan Ki sejatinya untuk tetap hidup. Angin bersiul melewati telinganya saat dia didorong mundur dengan cepat oleh sosok besar itu. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi dia menemukan bahwa dia telah kembali ke gua. Dia melihat monster kerangka, dan di sampingnya ada mayat pelat baja yang telah dia habiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk disempurnakan. Brengsek, dengan itu, gas merah muda menelannya, dan dia kehilangan kesadaran terakhirnya. Tubuhnya yang tersegmentasi berwarna merah jambu yang cantik. Entah berapa banyak kaki yang ada di samping, bergerak cepat dan berirama. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Hanya seberkas cahaya merah muda buram yang terlihat. Itu seperti kereta bawah tanah yang lewat, menimbulkan hembusan angin kencang yang membuat pakaiannya berdesir. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan melihat wujud asli Millipede, namun dia tidak melihat wujudnya. Sebaliknya, dia melihat sungai Daemon Qi yang mengamuk. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan merasakan kekuatan kaki 1000. Biasanya, pria yang hanya makan dan tidur ini tidak terlihat bermartabat sama sekali, tapi dia adalah Jenderal Daemon sejati. Dia adalah Jenderal Daemon yang kuat pada saat itu. Praktisi Qi yang tersisa menahan napas saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan mata melebar dan tak bernyawa. Jika semua yang mereka alami sebelumnya adalah mimpi buruk, maka apa yang mereka rasakan saat ini seperti ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menerobos ke dalam mimpi buruk mereka. Pikiran mereka segera terputus, dan mereka langsung pingsan karena dampak Daemon Qi. Kaki 1000 tiba-tiba pergi. Li Qingshan dan N kecil saling berpandangan. Mereka berdua melihat sosok hijau mengejar kaki 1000. Orang yang bisa melarikan diri dengan mudah, apakah itu? Oh tidak, ekspresi Li Qingshan berubah drastis. Jika dia naik lebih jauh lagi, dia akan mencapai permukaan. Di sana, kaki 1000 akan kehilangan perlindungan perjanjian dan menjadi mangsa yang bisa diburu oleh para penggarap manusia sesuka hati. Dan saat ini, ada 3 penggarap yayasan pendirian yang menunggunya di atas.
Ditambah dengan sosok hijau yang tidak dikenal, dia bisa mencium aroma skema yang pekat. Yu Zijian pingsan di atas salju. Sinar matahari begitu menyilaukan sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Cahaya menyelimuti dirinya dari segala arah, membuatnya pusing. Samar-samar, dia bisa mendengar orang berlarian dan berteriak. Lebih banyak orang yang keluar. Dia perlahan membuka matanya. Selusin praktisi tergeletak di tanah tidak jauh dari sana, tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa tampak mati rasa, beberapa masih menangis. Mereka semua adalah petani mandiri. Karena mereka tidak dapat memilih jalan terbaik atau tanah spiritual terbaik seperti para murid tiga gunung, mereka bahkan harus berangkat kemudian. Sebaliknya, itu adalah berkah tersembunyi, yang memungkinkan mereka menghindari jebakan maut tertentu. Namun, mereka juga mengalami banyak bahaya sebelum berhasil melarikan diri. Kehidupan baru setelah bencana. Sebelum dia bisa melihat orang-orang ini dengan jelas, tiga sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Menghalangi sinar matahari. Ketiga tetua itu bertanya dengan panik, bagaimana kabarnya di bawah sana? Yu Zijian mengangkat kepalanya dengan bingung. Yang dia lihat hanyalah ekspresi mereka. Mirip dengan praktisi Qi yang masih hidup, mereka dipenuhi dengan aura pembusukan yang suram. Sudut mulut Lone Grave Elder terus-menerus bergerak-gerak, mata Golden Vision Elder memerah, dan Green Fin Elder, yang selalu tenang, telah kehilangan ketenangannya yang biasa. Jika murid dari tiga gunung yang telah mati pada awalnya telah membuat jantung mereka berdarah, maka darah yang mengalir setelahnya pada dasarnya tidak dapat dihentikan. Bintik-bintik cahaya pada peta mental bawah tanah seperti bunga api yang berterbangan, padam dalam skala besar. Penatua burung pegar emas ingin menyerang ke bawah tanah beberapa kali, tetapi dia dihentikan oleh penatua tanaman anggur hijau dan penatua kuburan tunggal. Hua Sengzan ada di dekatnya. Mereka tidak bisa melanggar perjanjian di hadapannya. Pada akhirnya, hanya sedikit titik cahaya yang tersisa. Dari para pembudidaya independen yang melarikan diri, mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Desmond selama upacara pengumpulan ramuan. Meskipun mereka berhasil mempertahankan penampilan mereka setelah bertahun-tahun berkultivasi, wajah mereka pucat pasi. Hanya Lone Grave Elder yang tampaknya tidak banyak berubah, tapi dia memikirkan hal yang sama. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tepat ketika Yu Zijian tidak tahu bagaimana menjawabnya, Hua Chenglu bergegas mendekat dan memeluknya. Zijian, kamu baik-baik saja. Luar biasa, aku sangat khawatir. Chenglu, aku baik-baik saja. Yu Zijian melirik melewati bahunya dan melihat Hua Sengzan berdiri di dekatnya dengan tangan di belakang punggung. Namun, senyuman biasa di wajahnya telah hilang sama sekali. Hua Sengzan memahami bahwa upacara pengumpulan jamu kali ini telah menghancurkan fondasi ketiga gunung tersebut. Sebuah sekte tidak bisa hanya memiliki pemimpin sekte pendirian yayasan. Dibutuhkan sejumlah besar murid untuk menangani urusan sekte tersebut dan mewarisi warisan ajaran Daois sekte tersebut. Dari murid sekte luar yang paling lemah hingga kakak tertua yang terkuat, setiap langkah sangat diperlukan. Namun sekarang, ketiga gunung tersebut telah kehilangan setidaknya 90% muridnya. Mereka seperti pohon yang kehilangan akarnya. Meski masih berdiri di permukaan, ia hampir mati. Dia merasa agak pahit di dalam. Dia telah mencoba menghentikan orang untuk membunuh Desmond, tetapi Desmond diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pukulan fatal kepada orang-orang. Ia bahkan menduga Jenderal Daemon yang menguasai wilayah ini tidak sebodoh yang tercatat dalam catatan. Sebaliknya, dia adalah seseorang dengan kecerdasan tinggi, bukan seorang Desmond. Upacara pengumpulan ramuan di masa lalu adalah umpan yang sengaja dibuang oleh Jenderal Daemon. Ini benar-benar seperti pepatah, manusia merugikan harimau, dan harimau merugikan manusia. Era perjanjian para raja telah berlalu. Berapa lama lagi tatanan dan hukum yang dipertahankan oleh aliran legalisme bisa bertahan? Pada saat ini, getaran di bawah tanah menjadi semakin hebat. Hua Sengzan menatap lubang hitam pekat itu dan mengerutkan kening. Ini sepertinya bukan gempa bumi. Ketika dia melihat ketiga tetua itu lagi, mereka telah meninggalkan Yu Zijian. Mereka menatap lubang itu bersama-sama, tidak lagi berusaha menyembunyikan ekspresi mereka. Kemarahan dan kegembiraan bercampur di wajah mereka. Sepertinya ada sedikit kegilaan. Aura iblis yang menakutkan muncul dari tanah seperti gelombang besar. Oh tidak, wajah Hua Sengzan berubah. Dia tiba di samping Hua Chenglu dan Yu Zijian dalam sekejap dan meraih bahu mereka. Menggunakan seluruh ki aslinya, dia melompat keluar dari lubang. Lubang runtuhan itu memiliki kedalaman lebih dari 30 meter, tetapi ia terus menanjak semakin tinggi seiring dengan kecepatan angin. Dia tiba di atas lubang pembuangan dalam sekejap mata. Seberkas cahaya hijau yang 10 kali lebih cepat darinya melesat melewatinya dan menghilang ke cakrawala. Dia sebenarnya menekan kecepatannya saat dikejar oleh kaki seribu. Bagaikan kilasan inspirasi, Hua Sengzan langsung memahami apa yang terjadi. Misinya masih gagal. Fu Qingjin tidak hanya secara diam-diam mengalahkan ketiga tetua, tetapi dia bahkan telah memancing Jenderal Daemon keluar dari bawah tanah. Daemon Qi yang kuat melonjak ke udara. Seekor kaki seribu yang panjangnya beberapa puluh meter muncul dari tanah dan terkena cahaya siang hari. Ia mengangkat kepalanya dan memekik tajam. Sosok raksasa itu menutupi langit. Praktisi Qi yang selamat dari bencana semuanya memucat. Ketiga tetua itu sangat waspada. Apa itu? Hua Chenglu bertanya dengan suara gemetar.
Bahkan dari ketinggian, warna yang mempesona dan bentuk yang ganas masih cukup membuat orang merinding. Bentuk asli dari Jenderal Daemon. Hua Sengzan mengusap kepala Hua Chenglu dengan nyaman. Di zaman sekarang ini, sangat sedikit manusia yang pernah melihat wujud asli Jenderal Daemon. Mudah-mudahan kedepannya tidak akan terjadi lebih banyak lagi. Tiba-tiba, dia melihat Yu Zijian menatap lurus ke bawah. Dia bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak takut? Namun, Yu Zijian sepertinya kerasukan. Dia mengabaikannya dan mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. Matilah, Daemon celaka. Teriakan kemarahan yang penuh dengan kebencian muncul dari dada tetua tanaman rambat hijau. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan seperti bunga teratai yang mekar, ki spiritual dunia mulai bergerak. Tiba-tiba, dia menunjuk ke bawah, dan beberapa tanaman merambat hijau muncul dari tanah. Masing-masing dari mereka lebih tebal dari tangki air, membungkus dan mengencangkan kaki seribu. Tanaman merambat tumbuh dari tanaman merambat hijau. Semuanya setebal ember air, membungkus kakinya. Kaki seribu segera menjadi tidak bisa bergerak. Bahkan dengan kekuatannya yang mengerikan, dia tidak dapat menggunakan semua itu. Dia mendesis lagi, dan gas merah muda keluar dari tubuhnya. Tanaman merambat hijau di sekitarnya segera mulai membusuk dan layu. Gas merah muda memenuhi seluruh lubang. Praktisi Qi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup telah memanfaatkan situasi ini. Mereka sudah mulai melompat menuju puncak lubang, tapi mereka tidak secepat Hua Sengzan. Mereka akan mencapai puncak lubang ketika gas merah muda melonjak. Mereka melepaskan semua jimat dan teknik pelindung mereka dengan panik, tapi yang mereka lihat hanyalah kegelapan, dan tubuh mereka menjadi kaku. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun lagi, dan mereka juga tidak dapat menggunakan ki sejati sama sekali. Mereka langsung jatuh ke dalam lubang. Hanya 100 kantong harta karun yang tidak mudah terkorosi yang mendarat di tanah, yang perlahan tenggelam. Ternyata, batu dan tanah pun telah terkorosi dan melunak oleh gas beracun tersebut. Dengan suara mendesis, gumpalan asap putih membubung. Toksisitas racunnya sangat mengejutkan. Hua Sengzan awalnya berputar-putar di atas lubang, tetapi ketika dia melihat ini, dia buru-buru terbang ke satu sisi. Ketika dia melihat ke bawah lagi, lubang itu tampak seperti gunung berapi yang sedang meletus. Asap putih keabu-abuan bercampur dengan gas berwarna merah muda membentuk naga asap yang menghubungkan langit dan matahari. Itu bisa dilihat dari jarak 50 km. Dia terkejut. Ini adalah kekuatan Jenderal Daemon. Namun, sebelum kaki seribu bisa melepaskan diri, semakin banyak tanaman merambat hijau yang melilitnya. Hanya ketiga tetua yang masih berdiri. Mereka semua telah mengeluarkan teknik perlindungan, tetapi mereka terus-menerus terkorosi oleh gas merah muda. Bahkan jika ki sejati mereka digabungkan, itu sama sekali tidak sebanding dengan Daemon Ki milik Milipet. Mustahil bagi mereka untuk menang dalam pertempuran yang berkepanjangan. Tetua tanaman anggur hijau berseru, teman-teman, mengapa kalian tidak melakukan sesuatu? Bahkan sebelum dia sempat mengatakan itu, seekor burung pegar emas terbang ke udara dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu cocok dengan pancaran sinar matahari di langit, menambah kecemerlangan lebih banyak lagi. Sambil bersuara, burung pegar itu menginjak kepala kaki seribu dan mematuknya dengan kejam. Pada saat yang sama, sosok yang diselimuti asap hitam melewati gas merah muda dan mencapai perut terlemah Milipet. Dentang, suara benturan logam bergema melalui lubang beberapa kali, menembus awan. Kaki seribu menjerit kesakitan. Tubuh kolosalnya menggeliat hebat, mengeluarkan lebih banyak gas merah muda. Meskipun dia tidak terluka karena ketangguhan armornya, dia merasa seperti ditusuk di kepala. Chapter 249. Hanya kehendak. Kaki-kaki seribu yang panjang dan tajam bersiul di udara, menusuk seperti tombak. Zombie menghindarinya dengan sangat lincah, pada dasarnya tidak berbeda dengan orang hidup. Lone Grave Elder berdiri di dekatnya dengan wajah cekung. Pada tingkat pemurnian mayat ini, dia tidak lagi memurnikan boneka yang tidak punya pikiran. Dia tidak perlu mengendalikan mereka. Dia telah menggali 1000 kuburan dan menggali mayat seorang murid kuno sekolah militer dari kuburan seorang jenderal. Saat itu, mayat itu hampir berubah menjadi zombie, jadi dia menghabiskan banyak upaya untuk menekan kesadaran aslinya, pada akhirnya menyempurnakannya menjadi jenderal mayat perunggu kuno. Tidak hanya bisa menghindari api dan air, tapi ia juga memiliki kesadaran bertarung sejak ia masih hidup. Itu setara dengan penggarap yayasan pendirian. Saat dia bertarung, dia hanya perlu memanggilnya, dan itu setara dengan bertarung 2 lawan 1. Pukulan jenderal mayat perunggu kuno tidak efektif, sehingga ia melontarkan pukulan lagi. Bang, 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 rasanya seperti guntur. Armornya ambruk dan retak, mengeluarkan darah. Kaki seribu berjuang kesakitan. Tiba-tiba, dia melepaskan diri dari tanaman merambat hijau dan menggigit burung pegar emas di atasnya. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya dan hendak lepas landas ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu mengencang di belakangnya. Kaki seribu telah menangkap bulu ekor burung pegar itu dengan kuat, dan dengan mengayunkan kepalanya, dia terjatuh ke arah dinding. Kekuatannya tidak dapat dihentikan. Penatua burung pegar emas terkejut. Kekuatan Jenderal Daemon sebenarnya sangat besar. Dipenuhi kebencian, dia memotong lengannya. Bulu emas melayang turun dari langit. Burung pegar emas melayang ke udara, berputar-putar di atas lubang. Sebagian besar bulu ekornya kini telah hilang. Pada dasarnya botak. Penatua burung pegar emas berseru, Greenfin, kapan teknikmu menjadi tidak berguna? Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh?
Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Daemon malang ini terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Cepat bunuh dia. Penatua Greenfin mengertakkan gigi dan mengeluarkan kata-kata itu. Wajahnya merah padam. Dia menggunakan ki spiritualnya untuk bergulat melawan kaki seribu, jadi dia menanggung tekanan terbesar. Burung pegar emas berputar mengelilingi tiang asap dan tiba tinggi di langit. Itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, terus-menerus mengumpulkan cahaya keemasan dan secara bertahap mengaburkan bentuk burung pegar emas. Rasanya seperti miniatur matahari muncul di langit. Kaki seribu secara naluriah merasakan bahaya yang besar. Dia menundukkan kepalanya dan meludahkan seteguk racun merah muda ke Jenderal Mayat Perunggu Kuno. Jenderal Mayat Perunggu Kuno tidak berani menghadapinya secara langsung dan mundur sejauh 100 kaki. Racunnya telah merusak lubang besar di depannya. Setengah dari tanaman merambat hijau langsung terkorosi setelah bersentuhan dengan racunnya. Kaki seribu mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan 1000 kakinya ke bawah pada saat yang bersamaan. Dia akan membebaskan diri. Kayu tumbuh dan rumput tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir. Greenfin Elder berteriak, dan dia memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Bahkan rambut dan kulitnya diwarnai hijau oleh cahaya hijau, seolah-olah dia bukan lagi manusia, melainkan patung yang diukir dari kayu hijau. Itu mencerminkan penatua burung pegar emas di langit. Tanaman merambat hijau tumbuh subur dari tanah dan tebing, membungkus kaki seribu seperti kepompong raksasa. Tanaman merambat layu dan pohon menjadi tua, layu dan tumbuh subur berubah. Semua tanaman merambat hijau kehabisan air dan berubah menjadi kuning layu. Seolah-olah tanaman merambat layu yang telah tumbuh selama bertahun-tahun di kedalaman pegunungan dan tebing adalah yang paling ulet. Bahkan jika pedang atau pedang menebasnya, itu tidak akan meninggalkan satu bekas pun. Kecepatan racun yang merusak tanaman merambat segera melambat secara drastis. Kaki seribu terjebak dalam sangkar tanaman merambat yang layu. Pada saat ini, kicauan burung terdengar di sekitarnya. Matahari keemasan jatuh dari langit. Burung pegar emas melipat sayapnya, paruhnya di depan dan bulu ekornya di belakang. Ia menyerbu ke arah kaki seribu yang tidak bisa bergerak dengan ekor api yang panjang. Jenderal Mayat Anggur Kuno kembali ke tetua kuburan tunggal. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan dengan kaget. Dia tidak takut jika dia menghadapi tetua burung pegar emas atau tetua tanaman anggur hijau sendirian, tapi jika mereka berdua bekerja sama, dia pasti akan mati meskipun dia melakukan gerakan itu. Ketiga gunung itu semuanya terluka parah, tapi dampaknya paling kecil padanya. Terlepas dari hatinya yang seperti zombie dan emosinya yang terputus, dia saat ini sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat mirip dengan kakak senior pertama dari Gunung Burial Mound. Jika dia bisa memurnikan mayat Jenderal Daemon menjadi mayat Daemon, kekuatannya pasti akan meningkat secara drastis. Ia bahkan akan melampaui tetua burung pegar emas dan tetua tanaman anggur hijau. Bukan tidak mungkin dia menggabungkan ketiga gunung itu menjadi satu gunung. Hua Sengzan menghela napas dengan lembut. Dia bisa kembali dan melaporkan hal ini kepada atasan. Siapa yang tahu gangguan apa yang akan ditimbulkan oleh kematian Jenderal Daemon. Mungkin bahkan Wang Pusi tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut, jadi dia hanya bisa datang. Pada saat ini, Daemon Ki lainnya melesat ke udara. Ekspresi Hua Sengzan tiba-tiba berubah. Sebenarnya masih ada Dasmon yang cukup berani untuk muncul di saat seperti ini. Dia menyipitkan matanya dan mengintip melalui kabut, tapi dia gagal melihat Dasmon itu. Penatua Greenfin dan Penatua Lone Grave merasakan getaran hebat dari bawah kaki mereka. Getaran yang terjadi bukanlah gempa biasa. Isinya kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk mengguncang mereka. Mereka melompat pada saat yang sama, hanya untuk melihat retakan besar muncul di dasar lubang. Retakan itu dengan cepat menyebar ke atas tebing. Tanaman merambat sudah berakar di tanah, jadi mulai bergetar juga. Namun, semuanya sudah terlambat. Ledakan, ayam emas jatuh, dan suara keras terdengar. Puluhan ribu cahaya keemasan memancar dari kawah surga, dan bebatuan yang retak runtuh dengan suara gemuruh. Itu seperti guntur, dan asap kuning yang memenuhi udara bercampur dengan gas beracun berwarna merah muda. Kawah surga seperti panci besar yang mendidih dengan hebat. Cahaya keemasan yang cemerlang begitu terang bahkan Hua Sengzan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam lubang tersebut. Namun, Daemon Ki Jenderal Daemon belum hilang. Penatua burung pegar emas telah melewatkannya. Sosok tinggi lainnya terlihat samar-samar di tengah asap dan debu. Li Qingshan telah sepenuhnya mengambil bentuk Dasmonnya. Tingginya sudah mencapai lebih dari 40 meter, dan dia terengah-engah. Kaki seribu tergeletak di belakangnya. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanaman merambat dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sebuah lubang besar telah terbuka di lubang bundar itu. Bisa dibayangkan apa jadinya jika dia terkena serangan itu. Untungnya, bahkan penatua burung pegar emas tidak dapat sepenuhnya mengendalikan serangan itu. Ketika Li Qingshan dan Little N tiba di pintu keluar, mereka merasakan tiga penggarap yayasan menyerang Millipede dari segala arah dengan energi spiritual mereka. Masing-masing dari mereka lebih kuat darinya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan temannya mati. Dia segera mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Tepat ketika dia hendak bergegas keluar dan membantu Millipede, dia dihentikan oleh Little N, yang menyuruhnya untuk tidak panik. Setelah menenangkan diri, Li Qingshan menahan napas dan menunggu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan peluang bagus untuk melukai seorang penggarap yayasan. Namun, dia juga tahu betapa langkanya kesempatan seperti itu. Namun,
Di saat-saat terakhir hidup dan mati, dia merobek tanah dan memotong akar tanaman merambat. Setelah itu, dia meraih ekor milipet dan menariknya dengan kuat, menghindari pukulan mematikan dari tetua burung pegar emas. Sosok manusia yang tidak jelas itu menyebabkan hati ketiga penggarap yayasan pendirian menciut. Mungkinkah Jenderal Daemon yang lain telah tiba? Mereka semua dengan hati-hati berjalan ke sisi lain lubang itu. Saat mereka memulihkan ki spiritual mereka, mereka menatap Li Qingshan dengan hati-hati. Li Qingshan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan meninju kepala milipet. Dia berteriak, dasar bodoh. Bangun. Hal ini sepertinya semakin membuktikan kecurigaan ketiga tetua tersebut. Jika dia adalah Dasmon biasa, mengapa dia berani menyerang Jenderal Daemon? Namun, meskipun Daemon Ki sangat besar, tampaknya itu bukan milik Jenderal Daemon. Milipet menggelengkan kepalanya dan tampak sedikit tenang. Dia mendesis pada Li Qingshan dan berkata dengan Daemon Ki, kamu di sini. Kepalaku sakit. Li Qingshan menjawab dengan Daemon Ki, kamu pantas menerima rasa sakit itu. Mengapa kamu tidak berubah menjadi manusia dan ikut denganku? Oh, dengan menggoyangkan tubuhnya, Milipet kembali ke kepalanya yang telanjang. Dia memegangi perutnya. Perutku juga sakit. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qingshan menangkapnya dan mendorongnya ke dalam lubang. Oh tidak, mereka mencoba melarikan diri. Tanaman tumbuh dan berkembang biak, kata tetua tanaman anggur hijau. Li Qingshan juga ingin merangkak ke dalam lubang, tetapi dia melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menembus batu dan terjalin seperti jaring, menutup pintu masuk dan memisahkannya dari kaki seribu. Kaki seribu merobek tanaman merambat dengan raungan yang marah. Namun, Li Qingshan menghela nafas dan berkata, lari. Hembusan angin kencang bertiup di belakangnya. Cahaya keemasan memproyeksikannya ke dinding, dan cangkang mendalam dari penyu roh bangkit secara otomatis. Dengan beberapa dentang, cakar burung pegar yang setajam artefak spiritual tingkat tinggi mencengkeram cangkang mendalam milik penyu roh dengan kuat. Burung pegar emas melebarkan sayapnya dan meraih Li Qingshan, lalu terbang ke udara. Burung pegar emas menundukkan kepalanya. Mata emasnya yang marah menatap Li Qingshan. Kamu masih ingin lari? Jika kamu lari, aku akan menggunakanmu sebagai kambing hitam. Samar-samar, penatua burung pegar emas bisa dilihat. Lubang itu dengan cepat menyusut di bawah kaki mereka, sementara Greenfin Elder dan Lone Grave Elder tampak sangat mempesona tidak peduli seberapa jauh jarak mereka satu sama lain. Li Qingshan segera memahami bahaya yang dia hadapi. Darahnya melonjak, tetapi pikirannya malah menjadi lebih tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan merespons dengan raungan sengit iblis harimau. Angin kencang membawa gelombang suara, dan gelombang suara memenuhi angin kencang, semuanya menghantam burung pegar emas. Dengan kilatan cahaya keemasan, cakar burung pegar itu mengendur, dan Li Qingshan jatuh dari langit. Bahkan sebelum dia mendarat, tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari sekeliling lubang seperti lengan, melingkari cangkang mendalam penyu roh dan membentuk bola tanaman merambat. Di bawah kendali para penggarap yayasan, tanah segera menjadi lebih jauh dari langit, memotong kedalaman bumi. Li Qingshan segera tidak punya tempat untuk lari. Dia sangat tinggi, tetapi di hadapan tiga penggarap yayasan, dia tampak seperti anak kecil kurus di hadapan tiga pria kekar. Dia tampak sangat rapuh. Ketiga tetua itu mengendarai angin, berputar mengelilingi bola tanaman merambat. Penatua Greenfin berkata, oh tidak, itu hanya Dasmon biasa. Meskipun bentuk dan kekuatannya sangat luar biasa, tidak diragukan lagi ia adalah Daemon dari Daemon Ki-nya. Entah seberapa jauh jaraknya dari target semula. Mereka bertiga telah bekerja sama dan membuat rencana melawan orang-orang yang tidak menaruh curiga, namun mereka masih gagal membunuh Jenderal Daemon dan membalas dendam. Mereka benar-benar dipermalukan. Wajah mereka langsung berubah. Sialan, Elder Lone Grave membanting cangkang mendalam milik Spirit Turtle tanpa emosi. Dengan ledakan, cangkang mendalam penyu roh bergetar, tetapi tidak terluka. Ketiga tetua itu semuanya terkejut, tetapi mereka menjadi semakin marah. Tetua burung pegar emas berkata, hancurkan cangkangnya. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan menguras darahnya. Aku ingin mencabik-cabiknya untuk menenangkan kebencianku. Penatua tanaman anggur hijau memikirkan sesuatu. Mungkin kita bisa mengeluarkan Jenderal Daemon. Tetua burung pegar emas berkata, Greenfin, kamu sedang bermimpi. Daemon selalu tidak memiliki emosi. Mereka hanya tahu cara berjuang untuk bertahan hidup. Daemon Karapas adalah yang paling bodoh. Tidak ada yang namanya persahabatan. Saat dia mengatakan itu, dia mematuk cangkang mendalam milik penyu roh dengan kejam. Jenderal mayat perunggu kuno melayangkan pukulan. Cangkang mendalam Spirit Turtle bergetar. Tidak peduli seberapa sulitnya, berapa lama hal itu bisa bertahan di bawah serangan gabungan dari tiga penggarap yayasan. Daemon sebenarnya tidak memiliki konsep persahabatan. Kata-kata Li Qingshan mengejutkan ketiga tetua itu. Mereka hanya bertindak atas kemauan mereka sendiri. Seekor serangga besar berwarna merah muda melompat sekuat tenaga, meninggalkan tanah. Seperti seekor ikan mas yang melompat keluar dari air, ia menggigit cangkang mendalam milik penyu roh. Chapter 250. Pertempuran lubang runtuhan. Wah, Zijian, lihat. Monster itu telah keluar lagi. Kami datang untuk menyelamatkan monster itu. Hua Chenglu meraih lengan Yu Zijian dan mengguncangnya dengan keras. Hua Sengzan memukul kepalanya. Jangan bergerak. Mereka bertiga duduk di atas derek kertas. Bangau kertas itu dipenuhi prasasti. Ia mengepakkan sayapnya seperti burung bangau sungguhan, membubung di udara.
Setelah ketakutan awalnya, Hua Chenglu sudah tenang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menganggap pertarungan di bawah ini sebagai sebuah pertunjukan. Yu Zijian bertanya, apakah Daemon juga memiliki ikatan persahabatan? Selama mereka lahir di dunia ini, bagaimana mereka bisa tanpa emosi? Aku hanya tidak pernah menyangka akan ada teman hidup dan mati seperti ini di antara Desmond yang berbeda, kata Hua Sengshan tiba-tiba. Matanya dipenuhi emosi. Yu Zijian berkata, apakah benar orang itu membunuh Desmond? Tentu saja, bahkan manusia harus saling membunuh, apalagi ras lain. Jika bukan karena penindasan terhadap manusia, mengapa Desmond bersatu? Membunuh satu sama lain adalah hal yang biasa. Selama mereka dilahirkan di dunia ini bagaimana mungkin mereka tidak saling membunuh? Ekspresi Hua Sengshan berubah muram lagi. Persahabatan, membunuh satu sama lain, benar atau salah, pikiran Yu Zijian kacau. Saat ini, pertempuran di lubang runtuhan telah dimulai. Hua Chenglu menonton tanpa berkedip. Dia sama sekali tidak mengalihkan perhatiannya untuk mendengarkan Hua Sengshan. Kaki seribu meraih cangkang mendalam penyuruh dengan mulutnya dan menarik Li Qingshan keluar dari tanaman merambat. Ketiga tetua itu sangat gembira. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya, dan tanaman merambat hijau tumbuh. Jenderal mayat perunggu kuno melompat dengan kimayat. Pengepungan telah selesai. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Daemon malang ini lolos kali ini. Kaki seribu memutar tubuhnya. Seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya, dia menyapu segalanya dan menyerang burung pegar emas itu dengan kejam. Cahaya keemasan pecah, dan penatua burung pegar emas seperti layang-layang yang patah. Dia menghantam permukaan batu dan tertanam dalam, hanya menyisakan bulu. Pada saat ini, Jenderal mayat perunggu kuno bergegas maju. Li Qingshan membubarkan cangkang mendalam penyuruh dan mengumpulkan semua Daemon Ki-nya. Seperti sungai yang bergelombang, dia melontarkan pukulan tanpa peduli. Jenderal mayat perunggu kuno merasa seolah-olah ada awan gelap besar yang menyelimuti kepalanya. Kemudian, sambaran petir hitam menyambar. Tinju itu bukanlah tinju biasa. Itu sebesar batu besar. Tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam seni bela diri, akan sulit untuk menghindarinya, apalagi di udara. Keganasan Jenderal mayat perunggu kuno juga terstimulasi. Ia mengaum dan memamerkan taringnya saat ia juga meninju ke depan. Elder Lone Grave mencibir di dalam hatinya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya berani bersaing dengan Jenderal mayat perunggu kuno. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Jenderal Daemon? Monster adalah makhluk yang sangat bodoh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menang hanya karena mereka tinggi. Di masa depan, ketika mereka disempurnakan menjadi Monster Course, mereka mungkin menjadi sedikit lebih pintar di bawah kendali saya. Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Korski dan Demoniki bertabrakan dengan sengit. Asap dan gas beracun bertebaran membentuk lubang. Elder Lone Grave sedikit terkejut. Dia benar-benar bisa melawan Jenderal mayat perunggu kuno dengan kekerasan. Namun, setelah beberapa saat, Jenderal mayat perunggu kuno tidak bisa lagi bertahan. Dengan suara keras, ia jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Li Qingshan telah mengembangkan lapisan kedua dari iblis sapi. Dia mendapat keuntungan besar hanya dengan sosoknya. Selain itu, dia berada di posisi yang lebih tinggi. Jika dia kalah dari mayat jenderal dalam adu kekuatan, bahkan jika dia tidak gantung diri, Oxen akan melakukannya. Meskipun Jenderal mayat perunggu kuno telah kalah, ia tidak menderita luka apapun. Ia meraung dengan marah. Saat ia meluruskan tubuhnya, awan gelap turun dari langit. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia turun dari langit dan dengan kejam menginjak tubuh Jenderal mayat perunggu kuno. Dasar kawah beriak seperti permukaan laut. Ribuan ton batu beterbangan ke udara. Hanya tanah yang diinjak kukunya yang terus tenggelam. Penginjak setan sapi, kemampuan bawaan. Semua kekuatan penghancur terkonsentrasi pada Jenderal mayat perunggu kuno. Setelah melewati tubuhnya, ia menyebar ke tanah sekitarnya. Retakan segera muncul pada armor perunggu Jenderal mayat perunggu kuno, yang terlihat seperti dinding besi, dan mengeluarkan suara yang terdistorsi. Kenyataannya, kerusakan internal yang diderita oleh Jenderal mayat perunggu kuno jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Baju besi perunggu sangat efektif melawan senjata tajam seperti pedang terbang dan pisau, tetapi kurang efektif melawan senjata tumpul yang paling primitif dan biadab. Di medan perang kuno di bumi, seiring berkembangnya teknologi baju besi, senjata para jenderal yang gagah berani juga terus berubah. Ketika pedang dan pisau tidak dapat menembus armor, palu akan menghancurkan organ dalam musuh, menyebabkan mereka memuntahkan 3 liter darah. Li Qingshan mengangkat kakinya, tetapi dia tidak akan pernah cukup bodoh untuk memberikan kesempatan apapun kepada musuhnya. Dia menggunakan Ox Demon Tramples lagi, dan Desmond bertanduk sapi dan ekor harimau terinjak-injak dengan liar. Tanah itu seperti air mendidih, naik dan turun. Di atas lubang pembuangan, tanaman merambat berusaha sekuat tenaga menjangkau kaki seribu, mencoba mengikatnya lagi. Namun, Millipede sudah bersiap kali ini, dan ada jarak tertentu antara dia dan tanah. Butuh beberapa waktu bagi tanaman merambat untuk mencapainya. Itu benar, kata kaki seribu. Kaki seribu melepaskan diri dari tanaman merambat dan membenturkan ekornya ke dinding. Celah besar lainnya muncul di kawah, dan kaki seribu menggunakan kekuatan ini untuk menyerang Greenfin Elder. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan saat bagian mulutnya yang tajam terlihat jelas.
Penatua Tanaman Anggur Hijau terkejut. Sebagai ketua sekte dari Tetua Tanaman Anggur Hijau, sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali berselisih dengan seseorang. Kekuatannya memang hebat, tapi bagaimanapun juga dia tetap saja tua dan lemah. Bagaimana dia bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Desmond yang begitu menakutkan? Dia terbang dengan tergesa-gesa, menghindar dan melarikan diri. Kaki seribu tiba-tiba meringkuk, membungkus Greenfin Elder beberapa kali sebelum menyusut menjadi bola. Dia menggunakan tubuh kolosalnya untuk membungkus Greenfin Elder. Ribuan kakinya seperti tombak, menusuk ke arah Greenfin Elder dari segala arah di bawah dorongan kuat dari persendiannya. Selama dia berhasil mendaratkan serangan, racun akan mengalir masuk dan merusak tubuhnya dengan sangat cepat. Roh kayu melindungi kayu yang layu. Penatua Tanaman Anggur Hijau membentuk segel dengan tangannya, dan dia sepenuhnya terbungkus dalam sepotong kayu layu. Kaki serangganya menusuk ke dalamnya, menghasilkan serangkaian benturan. Kayu yang layu dipadatkan dari ki spiritual kayu murni, tetapi karena korosi pada kaki serangga dan gas beracun, kayu tersebut dengan cepat habis. Tetua Tanaman Anggur Hijau berkata dengan kaget, "Selamatkan aku, teman-teman." Tanpa kekangan tanaman merambat, Millipede segera mengeluarkan kekuatannya yang menakutkan, menunjukkan kekuatan besar dari Jenderal Daemon yang berkarapas. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya dan terbang sekali lagi, mendarat di atas bola serangga dan mematuk dengan liar. Penatua burung pegar emas mempertaruhkan nyawanya, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dengan ki spiritualnya sambil membuat lubang berdarah di karapasnya. Jika lubang-lubang ini mendarat pada seorang kultivator manusia, itu akan berakibat fatal, luka yang mengeluarkan isi perut. Namun, tubuh kaki seribu sangat besar, jadi luka tersebut hanyalah luka ringan. Dengan kekuatan hidup Daemon Karapas yang kuat, dia menyembuhkan dengan sangat cepat. Namun, sebagian besar ki spiritual Tetua Tanaman Anggur Hijau telah habis. Serpihan kayu terbang keluar dari potongan kayu yang layu, berubah kembali menjadi ki spiritual dan menyebar. Dalam sekejap mata, itu menjadi lebih tipis. Dia akan tertusuk ribuan kaki serangga dan ditelan oleh gas beracun. Dalam sekejap mata, keadaan telah berubah. Bahkan Hua Sengzan hanya bisa menghela nafas takjub. Jenderal Daemon Karapas benar-benar mengesankan. Jika bukan karena teknik dari ketiga tetua dapat bekerja sama, terutama tanaman merambat dari Tetua Tanaman Anggur Hijau yang dapat menahan pergerakannya, akan sangat sulit bagi tiga penggarap yayasan pendirian biasa untuk menghadapinya. Mereka bahkan bisa mati karena kecerobohan sekecil apapun. Hua Chenglu bertanya dengan heran, "Saudaraku, apakah ketiga orang tua senior itu akan kalah?" Meskipun dia tidak menyukai Penatua Tanaman Anggur Hijau, dia tidak bisa tidak berduka atas kematian para pembudidaya manusia yang kuat di tangan Desmond. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya. Desmond berdarah campuran itu hanya unggul sementara. Bagaimana dia bisa mengalahkan para penggarap yayasan pendirian? Selama kita membunuhnya dan berkumpul kembali, kita akan menang. Dia tiba-tiba melirik ke awan. Dan, orang itu bahkan belum bertarung. Dia mungkin juga tidak mengantisipasi hal ini sebelumnya, yang hampir membuat Jenderal Daemon melarikan diri. Namun, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ekspresi Lone Grave Elder akhirnya berubah. Dia berjuang untuk percaya bahwa mayat Jenderal Perunggu kuno yang telah dia habiskan dengan susah payah telah dikalahkan oleh Desmond belaka. Jenderal mayat Perunggu kuno seharusnya sudah menghindar sejak lama, tapi Ox Demon Tramples memiliki efek getaran yang kuat. Meskipun setiap getaran hanya berdampak sesaat pada Jenderal Mayat Perunggu kuno, itu sudah cukup bagi Li Qingshan untuk menggunakan penginjak setan sapi untuk kedua kalinya. Jenderal Mayat Perunggu kuno jelas sangat kuat, tetapi karena kecerobohannya, Li Qingshan telah mengalahkannya dalam satu serangan. Ini jelas merupakan langkah yang tidak disengaja, tapi sepertinya juga merupakan rencana yang sangat mendalam. Li Qingshan adalah seorang pejuang sejati. Biasanya, dia tidak terlalu pintar, tapi dalam pertarungan, dia selalu bisa meledak dengan 120% kecakapan bertarungnya. Matilah, Daemon celaka. Lone Grave Elder, yang tidak bertarung secara langsung sepanjang waktu, akhirnya mengambil tindakan. Dia juga mengenakan gelang perunggu di pergelangan tangannya yang kurus, tetapi gelang itu berkilau tebal. Siapa yang tahu berapa kali lebih baik daripada kakak laki-lakinya yang pertama. Prasasti pada gelang perunggu itu menyala, dan 12 mayat pelat baja muncul dalam formasi yang rapi, menyerbu ke arah Li Qingshan. Hanya dengan 12 mayat pelat baja, berurusan dengan Daemon biasa akan sangat mudah. Lone Grave Elder tidak memanggil mereka sejak awal karena mayat pelat baja tidak terlalu berguna melawan Jenderal Daemon, dan mereka dapat terkorosi dan dihancurkan dengan sangat mudah oleh gas beracun. Sekarang dia melihat bagaimana Li Qingshan ingin menghancurkan apa yang sangat berharga baginya, dia segera melepaskan kekuatan penuhnya. Mayat-mayat pelat baja itu menerjang bersama-sama. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ki mayat pada Jenderal Mayat Perunggu kuno di bawah kakinya telah terguncang berkali-kali, namun tidak mengalami kerusakan yang fatal. Jika dia menggunakan cangkang mendalam dari penyuruh, dia jelas akan aman untuk saat ini, tetapi Jenderal Mayat Perunggu kuno akan dapat membebaskan diri, yang akan membebaskan Penatua Kuburan Tunggal untuk menyelamatkan Penatua Tanaman Anggur Hijau. Dia perlu menyediakan waktu untuk Millipede. Li Qingshan mengambil mayat pelat baja dan menusuk lehernya dengan ibu jarinya. Cakar tajamnya dengan kuat menembus baju besi baja, dan ki mayat hitam mengalir keluar. Mayat pelat baja segera roboh, tidak lagi bergerak sama sekali. Itu seperti boneka kain, dibuang oleh Li Qingshan.
Namun, mayat pelat baja lainnya telah menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Li Qingshan. Ada yang naik ke bahunya untuk menyerang telinga Li Qingshan, ada yang menggigit leher Li Qingshan dengan kejam, dan ada pula yang memegang paha Li Qingshan dalam upaya mempengaruhi gerakannya sehingga Jenderal Mayat Perunggu kuno bisa membebaskan diri. Li Qingshan seperti pohon yang ditumbuhi monyet. Dia mengulurkan tangannya, dan mayat pelat baja akan merangkak pergi untuk membuat kekacauan di tempat lain dengan sangat gesit. Seluruh tubuhnya gatal dan sakit, tapi bahkan cakar dari mayat pelat baja berjuang untuk merobek kulitnya yang 100 kali lebih keras dari baju besi baja. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.